Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Strategi kelas F yang beranggotakan Sania, Afifah Afro Imtisal, dan Afin Aisyah Surya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategi perusahaan PT Heinz ABC Indonesia. PT Heinz didirikan di Pennsylvania pada tanggal 27 Juli 1900. Produk utama perusahaan meliputi saus tomat, bumbu dan saus, makanan beku, sup, kacang, dan makanan pasta, makanan bergizi untuk bayi, dan produk makanan olahan lainnya. Perusahaan memproduksi sendiri atau melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan lain untuk membuat produk-produknya dari berbagai macam bahan baku atau bahan mentah. Sedangkan PT ABC didirikan sebagai bisnis keluarga oleh Chu Sok Sam pada tahun 1975. PT Heinz ABC Indonesia atau PT HAI sebelumnya bernama PT ABC Central Food Industry, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan termasuk kecap, minuman, termasuk pula di dalamnya pengemasan barang-barang hasil produksi sendiri, dan juga di bidang perdagangan besar atau distributor. Heinz dan ABC bergabung menjadi PT Heinz ABC Indonesia pada tahun 1999. H.G. Heinz Co. Limited membeli 75% saham PT ABC Central Food Industry di saat banyak investor asing menarik modalnya karena krisis yang melanda. Dengan mengambil alihan saham tersebut, maka nama perusahaan diubah menjadi PT Heinz ABC Indonesia. Nama ABC yang telah melekat di hati keluarga Indonesia menjadi kekuatan fondasi bagi Heinz untuk menghadirkan produk yang lebih beraneka ragam. Tak hanya memiliki rasa yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia, namun juga bergizi dan berkualitas tinggi. Visi dan misi PT Heinz ABC Indonesia adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman terdepan yang unggul dalam inovasi mutu dan nilai. Sedangkan misinya membangun lingkungan kerja bermotivasi tinggi di mana karyawan berjuang dan dalam membentuk tim berkinerja tinggi. HAI berlandaskan pada kepercayaan, perdebatan yang sehat, komitmen, pertanggungjawaban, dan pencapaian hasil kelompok yang dapat melampaui keinginan stakeholder. Kebijakan mutu PT Heinz ABC Indonesia bertanggung jawab untuk menghasilkan produk yang bermutu, aman untuk dikonsumsi, halal sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat memenuhi kepuasan konsumen melalui upaya peningkatan mutu, produktivitas, dan kualitas SDM yang berkesinambungan. Prinsip Premier PT Heinz ABC Indonesia. Passion atau semangat. Bersemangat untuk menang dan terhadap merek-merek, produk, dan karyawan kita, dan dengan demikian memberi nilai tambahan yang sangat baik bagi para pemegang saham. Risk tolerance atau toleransi resiko untuk menciptakan budaya di mana kewirausahaan dan pengambilan resiko yang bijaksana selalu didorong dan diberi penghargaan. Excellence atau keunggulan untuk menjadi yang terbaik dalam kualitas dan dalam segala hal yang kita lakukan. Motivation untuk merayakan keberhasilan, mengakui dan memberi penghargaan atas prestasi individual maupun tim. Innovation untuk berinovasi dalam segala hal, mulai dari produk sampai proses. Empowerment memberdayakan para karyawan yang berbakat untuk mengambil inisiatif dan melakukan apa yang benar. Respect untuk bertindak dengan integritas dan rasa hormat kepada semua orang. Sumber keunggulan kompetitif. Heinz adalah merek kelas dunia yang dikenal lebih dari 50 negara. Merek Heinz diperkirakan memiliki nilai sebesar 20 miliar US dollar. ABC adalah merek lokal Indonesia yang sangat kuat, yang telah melekat di hati keluarga Indonesia sebagai penyedia kecap, saus, bumbu masakan, dan makanan olahan. Heinz memiliki portofolio internasional yang sangat kuat. Heinz juga dikenal sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Heinz dikenal sebagai perusahaan yang memperhatikan kualitas produk. Analisis eksternal makro. Lingkungan ekonomi, pembagian dividen yang selalu meningkat per tahun menjadi peluang untuk para investor menanamkan modal ke perusahaan. Lingkungan politik dan hukum.
Regulasi dari pemerintah lebih menguntungkan perusahaan, seperti contoh adanya Omnibus Law. 3. Lingkungan teknologi dan global. Peningkatan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan bahan baku. Keempat, lingkungan sosial dan budaya. Kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Analisis eksternal mikro. 1. Ancaman pesaing baru terkait dengan loyalitas merek, preferensi pelanggan, biaya, dan lain-lain. Sehingga Heinz harus menentukan faktor-faktor seperti regulasi dan kebijakan pemerintah, persyaratan modal rendah, dan akses saluran distribusi. Kedua, kekuatan pelanggan berpengaruh besar pada industri bisnis dan makanan karena mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi berdasarkan selera dan preferensi. 3. Kekuatan tawar supplier. Dalam hal ini, pemasok menjadi penyedia bahan baku untuk memproduksi produk. Perusahaan harus bisa menawarkan kesepakatan dengan baik dengan pemasok agar terjadi hubungan yang sehat di antara keduanya. Keempat, ancaman produk pengganti. Dalam hal ini, Heinz harus memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga, sehingga pelanggan akan lebih loyal. Analisis eksternal. Key external factors. Opportunities yang pertama, perkembangan iptek, weight sebesar 0,14, rating 4, weight score 0,56. Kedua, potensi pasar semakin membaik, weight 0,10, rating 4, weight score 0,40. Perusahaan memiliki pelanggan tetap, weight 0,09, rating 3, weight score 0,27. Daya beli mengutamakan kualitas 0,12, rating 4, weight score 0,48, pesanan khusus 0,07, rating 3, weight score 0,21. Traits atau kelemahan, yang pertama pesaing, weight sebesar 0,12, rating 4, weight score 0,48. 2. Pemain baru, weight 0,14, rating 4, weight score 0,56. Analisis internal. Kondisi internal perusahaan dapat dilihat dari 1. Manajemen, 2. Marketing, 3. Finance and Accounting, 4. Production and Operation, 5. Research and Development, 6. Manajemen Information System. Matriks analisis internal. Key internal factor, yang pertama strength, citra perusahaan, weight 0,15, rating 4, weight score 0,60. 2. Kualitas produk, weight 0,13, rating 4, weight score 0,52. 3. Pelayanan yang memuaskan, weight 0,09, rating 3, weight score 0,27. 4. Penelitian dan pengembangan yang tinggi, weight 0,08, rating 2, weight score 0,16. 5. Jaringan pemasaran dan distribusi yang luas, weight 0,09, rating 3, weight score 0,27. Kemudian weakness pertama yaitu harga produk, weight 0,14, rating 3, weight score 0,42. Selanjutnya adalah matriks SWOT. Dari faktor internal ada strength. Yang pertama, citra perusahaan, kualitas produk, pelayanan yang memuaskan, penelitian dan pengembangan yang tinggi, jaringan pemasaran dan distribusi yang luas. Dari weakness ada harga produk, jumlah variasi produk yang sedikit, tidak mengikuti perubahan lifestyle, packaging kurang menarik. Dari faktor eksternal ada opportunities, pengembangan iptek, potensi pasar semakin baik, perusahaan memiliki pelanggan tetap, daya beli mengutamakan kualitas, pesanan khusus. Dari trade, pesaing atau pemain baru, sensitivitas terhadap desain, jumlah pemasok terbatas, dan masih tergantung pada pemasok. Lalu strategi untuk faktor strength dan opportunities, meningkatkan mutu SDM dengan memberikan pelatihan, memanfaatkan hubungan baik dengan pelanggan, pemasok dan distributor, mempertahankan pelanggan. Strategi untuk strength dan trade,
meningkatkan pelayanan, meningkatkan kegiatan pemasaran, menambah variasi produk, melakukan penelitian terhadap desain agar lebih disukai pelanggan. Strategi untuk weakness dan opportunities. Melakukan riset pasar, meningkatkan penjualan dengan mengutamakan kualitas produk, memanfaatkan potensi pasar yang semakin baik. Strategi untuk weakness dan trade, mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, melakukan efisiensi produk agar harga produk lebih terjangkau. Analisis SWOT PT Heinz ABC Indonesia. Dari strength, 6 dari merek teratas pada negara-negara berkembang. Bagian dari 15 besar merek yang dimiliki Heinz. Produk-produk Heinz memiliki posisi yang bagus di negara-negara berkembang. Heinz telah membangun posisi yang solid di negara-negara tersebut. Pembagian dividen tahunan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Keadaan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan dananya di Heinz sehingga perusahaan memiliki dana untuk mengembangkan bisnisnya. Pada tahun fiskal 2011, Heinz menempati ranking teratas di antara perusahaan-perusahaan manufacturing selama 11 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan dan berimplikasi pada tingkat kepercayaan customer terhadap Heinz. Dari faktor weakness, margin yang menurun dikarenakan kompetisi yang ketat, arus kas yang buruk dikarenakan aktivitas operasional. Selanjutnya dari opportunities, salah satu strategi Heinz adalah mengembangkan pasar di negara-negara berkembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2005, sebagian besar negara berkembang yang menjadi target pengembangan Heinz pada tahun 2005 akan menempati posisi tertinggi dilihat dari GDP negara tersebut. Jumlah populasi kelas menengah pada negara-negara yang menjadi target pengembang Heinz juga mengalami peningkatan yang besar dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Lalu trade, kelemahan struktur pertanian di Indonesia. Ada biaya transportasi yang tinggi, daerah produksi sering jauh dari pasar, dan transportasi tidak efisien. Biaya transportasi seringkali melebihi nilai tanaman. Kurangnya modal kerja, petani jarang memiliki kapasitas penyimpanan sehingga harus menjual tanaman segera. Kurang daya tawar. Ada organisasi petani tetapi mereka tidak terlalu efektif operasionalnya. Kelemahan pemerintahan di Indonesia. Tren konsumen mengarah pada produk yang lebih sehat. Untuk kecap ABC, pangsa pasar menurun. Pilihan strategik membangun keunggulan. Partnership dengan Coca-Cola. Pada tahun 2011, Heinz mengumumkan kerjasama strategik dengan Coca-Cola yang memungkinkan Heinz untuk membuat botol kecap menggunakan teknologi Plain Bottle yang merupakan teknologi proprietary milik The Coca-Cola Company. Mempublikasikan praktek-praktek agrikultur global yang baik untuk menginformasikan petani tentang good agricultural practice yang telah dikembangkan oleh Heinz. Heinz bekerja dengan pemasok untuk memastikan bahwa praktek pertanian memenuhi kebutuhan konsumen akan pangan yang aman dan dapat dilacak pada asal mula bahan bakunya, memenuhi permintaan konsumen untuk pasokan yang terjangkau dan makanan yang bergizi, mempromosikan dan melindungi kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran ekonomi petani, pekerja, dan komunitas, meminimalkan efek buruk pada sumber daya alam bumi dan keanekaragaman hayati. Evaluasi strategik, implementasi balance scorecard. Heinz melakukan pengukuran dan member penghargaan terhadap kinerja yang dihasilkan oleh karyawan, unit, atau perusahaan secara high level dan mengimbangi dengan memberikan
kompensasi berdasarkan indikator keuangan dan non-keuangan dengan tujuan akhir membangun pengembangan penghasilan perusahaan berkelanjutan. Monitor penerapan praktek agrikultur global. Pemasok diharapkan untuk menyatakan secara tertulis kesesuaian pelaksanaan agrikultur dengan pengaduan ini. Supplier juga memberikan izin bagi Heinz dan agen-agen yang ditunjuk, termasuk pihak ketiga, untuk terlibat dalam melakukan monitor atau pemantauan aktivitas termasuk inspeksi on-site. Kesimpulan PT Heinz ABC Indonesia. Heinz adalah perusahaan dunia yang beroperasi di lebih dari 50 negara. Heinz banyak mengakuisisi perusahaan lokal yang memiliki performa terbaik atau kedua terbaik di negara-negara yang dianggap potensial. Pengalaman mengoperasikan perusahaan dengan budaya yang berbeda menjadikan Heinz mahir dalam menjadikan perusahaan yang diakuisisinya sebagai yang unggul di negara asalnya. Heinz sangat concern dalam menghasilkan produk-produk yang sehat. Hal tersebut dicerminkan dari adanya panduan bagi rekanan penyedia bahan baku. Heinz juga mengeluarkan panduan mengenai bagaimana mengelola lahan pertanian yang menguntungkan. Heinz juga sangat peduli dengan keberlangsungan lingkungan. Gebrakan yang diambil salah satunya adalah bekerja sama dengan Coca-Cola untuk menggunakan teknologi pembotolan yang dibuat menggunakan bahan alam sebanyak 30% dan mudah diproses oleh alam. Kompetisi di bisnis makanan mengharuskan perusahaan untuk terus berinovasi sehingga bisa memperoleh margin yang lebih baik, terutama dari produk-produk baru dan yang inovatif yang menjadi pilihan konsumen dibanding produk sejenis lainnya. Terima kasih. Akhir kata, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.